Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-197, saat suara Luo tua memudar. Dia membalik telapak tangannya dan sebuah cahaya muncul di telapak tangannya. Segera, penggaris lebar, besar, dan berwarna hitam pekat muncul di telapak tangan Luo tua. Penguasa besar dan hitam pekat ini adalah penguasa Xuan berat milik Xiaoyan. Pada saat ini, penguasa Xuan berat telah memulihkan penampilan aslinya. Banyak retakan dalam di atasnya juga telah hilang. Tubuh penguasa berat itu memiliki garis khusus dan aneh. Pada saat ini, penguasa Xuan berat yang ditempatkan di depan Xiaoyan sama seperti pertama kali dia melihatnya. Ada perasaan yang sangat mantap dan berat menerkam wajahnya. Haha, untuk memperbaiki penguasa Xuan berat ini, lelaki tua ini telah berusaha keras. Dengan tawa lembut, Luo tua mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata membawa penguasa Xuan berat dan terbang menuju Xiaoyan. Ketika benda itu tiba di depannya, mata Xiaoyan menatap tajam ke arah penguasa Xuan berat di depannya. Matanya menunjukkan ekspresi kenangan. Tubuh tegapnya sedikit gemetar saat ini. Emosi yang terus-menerus melonjak dalam hatinya menyebabkan lingkaran riak spasial samar muncul tanpa sadar di ruang sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya menarik napas dalam-dalam. Lengannya sedikit gemetar saat dia perlahan-lahan merentangkannya. Kedua telapak tangannya dengan hati-hati menekan penguasa Xuan berat di depannya. Perasaan logam yang unik dan rasa dingin yang familiar dari besi misterius api meteorik menyebabkan jantung Xiaoyan tiba-tiba memanas. Api surgawi di dalam pusaran di tubuhnya juga tanpa sadar mengalir di sepanjang jalur ki di tubuh Xiaoyan. Di ujung jari Xiaoyan, dia dengan lembut menyentuh teman lamanya yang baru saja pulih dari luka seriusnya. Saat ini, wajah Xiaoyan memerah dan pembuluh darah di dahinya terlihat. Bibirnya tertutup rapat dan gigi di mulutnya terus-menerus saling bertabrakan. Ujung hidungnya juga berwarna merah darah. Nafasnya yang berat menyebabkan rasa asam di hidung Xiaoyan menjadi semakin intens. Pada saat ini, matanya yang hitam pekat dipenuhi air mata emosional. Jauh di dalam pupilnya, kilau yang sangat gembira dan gembira memancar keluar. Pedang penghancur berat gelap akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Dan ini juga membuat batu besar di hati Xiaoyan jatuh ke tanah. Kematian pedang penghancur berat gelap selalu menjadi titik sakit di hati Xiaoyan. Sekarang dia melihat Dark Heavy Booster Sword kembali ke kejayaannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ketika Luo tua di seberang melihat ekspresi wajah Xiaoyan, dalam hatinya dia tahu seberapa dalam perasaan antara Xiaoyan dan penguasa Xuan berat. Dalam hati Xiaoyan, penguasa Xuan berat sepertinya tidak lagi sesederhana sebuah senjata. Kemungkinan ada cerita mendalam di baliknya. Xiaoyan bertukar pandang dengan Kingmu. Keduanya bisa melihat ekspresi berbeda di mata satu sama lain. Segera, mereka saling tersenyum. Sebuah pemikiran melintas di benak Luo tua dan kekuatan tak kasat mata yang mendukung penguasa Xuan berat tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Tangan Xiaoyan, yang awalnya memegang pedang penghancur berat gelap, tiba-tiba tenggelam ketika penatua Luo menyebarkan kekuatan itu. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, doki dalam pusaran di tubuh Xiaoyan juga menjadi lamban saat ini. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, kemungkinan pedang penghancur berat gelap akan melakukan kontak intim dengan tanah. Xiaoyan hanya bereaksi setelah dia menghabiskan cukup banyak upaya untuk memegang pedang penghancur berat gelap di tangannya. Pada saat ini, Dark Heavy Booster Sword di tangannya benar-benar memberinya perasaan berat yang familiar. Doki di dalam tubuhnya juga menjadi lamban saat ini. Setelah Xiaoyan merasakan ini, wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman nostalgia yang hangat. Perasaan seperti ini memang sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Sejak dia benar-benar membiasakan diri dengan Dark Heavy Booster Sword saat itu, dia tidak pernah merasakannya lagi. Sekarang setelah dia menyentuhnya sekali lagi. Xiaoyan tanpa sadar mengingat hari-hari di pegunungan binatang ajaib. Ketika dia memikirkan hal ini, sosok cantik dengan dada terluka tanpa sadar muncul di benak Xiaoyan. Itu adalah Yun Yun. Bahkan pada saat ini, wajah lama Xiaoyan masih memerah tanpa sadar ketika dia mengingat adegan mempesona dengan Yun Yun di gua saat itu. Namun tak lama kemudian, sosok familiar lainnya juga muncul di benak Xiaoyan. Gaun putih, wajah cantik putih bersih, aura segar dan halus. Hal yang paling menarik perhatian adalah pinggang ramping pohon willow yang tidak bisa digenggam dengan satu tangan.
Siapa lagi orang ini selain dokter peri kecil yang menemani Xiaoyan sampai ke dataran tengah? Hehe. Aku penasaran bagaimana keadaan kalian berdua sekarang. Dokter peri kecil, kamu tidak muncul ketika aku pergi hari itu. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Tatapannya sekali lagi mendarat pada pedang penghancur berat gelap di tangannya. Pedang penghancur besar. Tangan Xiaoyan yang memegang gagang pedang penghancur tanpa sadar menggunakan sedikit kekuatan. Hehe, anak kecil Yan Xiao. Pedang penghancur berat gelap milikmu ini benar-benar terluka parah. Xiaoyan mendengar tawa aneh Luo. Alisnya tanpa sadar menyatu. Mungkinkah pedang penghancur berat gelap di tangannya belum pulih sepenuhnya? Luo tua sekali lagi tersenyum saat melihat Xiaoyan menatapnya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi sedih saat dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, pedang penghancur berat gelap milikmu pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Namun, untuk membantumu memperbaiki pedang penghancur berat gelap, aku juga telah membayar harga yang cukup mahal. Lebih dari separuh logam misterius api meteorik yang kau berikan padaku juga telah dipulihkan, menabrak pedang booster berat gelapmu. Ketika dia mendengar ini, Xiaoyan tanpa sadar tersenyum. Dia mengira ada masalah dengan Dark Heavy Booster Sword. Ternyata Luo Tua merasa menderita kerugian dan membuat kesepakatan yang kalah. Karena itu masalahnya, pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Luo Tua atas bantuan Anda. Di masa depan, jika saya bisa mendapatkan harta karun alam, aku pasti akan meninggalkan yang terbaik untukmu. Ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi Luo Tua segera berubah. Wajahnya penuh senyum saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat Kingmu di sampingnya dan membuka mulutnya untuk tertawa terbahak-bahak. Haha, lumayan. Lumayan, kamu benar-benar lumayan. Setidaknya, kamu memiliki hati nurani dibandingkan dengan beberapa orang. Di masa depan, jika Dark Heavy Booster Soul rusak lagi, kamu bisa mencariku. Saya jamin saya akan membantu Anda memperbaikinya seperti baru. Haha, ketika dia mendengar kata-kata ini, Kingmu tidak bisa menahan bibirnya sekali lagi. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, Luo Weo tetap tinggal di suku Rogingseng dan telah menipunya dalam banyak hal. Namun, Luo Weo masih memiliki keberanian untuk berbalik dan menyalahkan permainan. Namun, ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, ekspresi mencurigakan sekali lagi muncul di wajahnya. Dari kata-kata Luo Tua, sepertinya pedang penghancur berat gelap akan rusak lagi di masa depan. Ketika dia memikirkan hal ini, sedikit kekhawatiran segera muncul di hati Xiaoyan. Pedang penghancur berat gelap sangat penting baginya. Kali ini, Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk merusaknya lagi. Namun, dari kata-kata Luo Tua, sepertinya hal itu tidak bisa dihindari. Luo Tua, apa yang kamu maksud dengan kata-katamu tadi? Sebelum suara Xiaoyan memudar, ekspresi Luo Tua berubah menjadi serius. Dia dengan lembut melambaikan tangannya untuk menyela Xiaoyan. Dia dengan lembut menghirup udara dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Itu benar, meskipun pedang penghancur berat gelapmu kurang lebih telah pulih ke keadaan semula, bagaimanapun juga pedang itu telah rusak. Bahaya tersembunyi tertinggal. Oleh karena itu, jika rusak lagi dalam pertempuran besar di masa depan, kemungkinan besar akan rusak untuk kedua kalinya. Ketika dia mendengar ini, Kingmu di sampingnya juga melihat ke arah Xiaoyan dengan ekspresi serius. Wajah Xiaoyan muram. Dalam sekejap, suasana tiba-tiba menjadi menindas. Bab ke-198, Luo Tua. Apakah tidak ada cara untuk membuat pedang pembasmi Xuan berat tidak bisa dihancurkan? Setelah terdiam beberapa saat, Xiaoyan sekali lagi membuka mulutnya dan bertanya. Sebuah cahaya samar muncul di kedalaman mata Luo Tua. Dia memutar matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, ada cara untuk membuat pedang pembasmi Xuan berat milikmu bertransformasi sepenuhnya. Setelah menggunakan metode itu, pedang pembasmi Xuan berat milikmu tidak akan hancur meskipun menerima serangan habis-habisan dari Yang Mulia Sumber. Qingmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia mendengar ini. Mampu menerima serangan habis-habisan dari Source Venerate sudah cukup untuk menunjukkan betapa kokohnya itu. Wajah Xiaoyan bersinar gembira saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, bukankah pedang pembasmi Xuan beratnya benar-benar tidak bisa dihancurkan? Xiaoyan segera mengungkapkan ekspresi antisipasi saat dia melihat ke arah Luo Tua dan buru-buru membuka mulutnya untuk bertanya. Karena itu masalahnya, bolehkah aku bertanya pada Luo Tua? Apa metodenya? Luo Tua menurunkan kelopak matanya dan tidak menjawab Xiao pertanyaan Yan. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata,
Bukannya aku tidak bisa memberitahumu metode ini, tapi masih terlalu dini untuk memberitahumu. Bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Mendengar sampai saat ini, Xiaoyan langsung mengempis seperti bola karet kempes setelah berbicara sekian lama. Sebenarnya itu hanya untuk membangkitkan selera makannya. Luo tua tersenyum tipis saat melihat itu kekecewaan di wajah Xiaoyan dan melanjutkan. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Jika Anda berhasil mencapai wilayah tengah di masa depan, saya pribadi akan memberitahu Anda tentang hal itu. Untuk saat ini, setelah pengalaman pertama Anda, saya yakin Anda akan melindungi pedang pembasmi Xuan berat ini dengan lebih hati-hati di masa depan. Bibir Xiaoyan membentuk senyuman saat dia melihat ke arah pedang penghancur raksasa berwarna hitam pekat di tangannya dan mendengarkan kata-kata Luo Tua. Karena rahasia Luo Tua masih belum diketahui, dia sebaiknya mengarahkan pandangannya ke sana sekarang. Tiba-tiba, tangan Xiaoyan yang sedang memegang penguasa Xuan berat menegang sekali lagi. Penguasa raksasa itu bergetar dan tubuh Xiaoyan terangkat ke udara. Dalam sekejap, dia bergegas ke ruang kosong yang lebih tinggi. Sambil berpikir, doki di pusaran Xiaoyan segera melonjak. Itu mengikuti saluran di tubuhnya dan beredar dengan cepat. Akhirnya, pedang itu mengalir dari telapak tangan Xiaoyan ke dalam pedang penghancur raksasa. Pada saat yang sama, api surgawi di dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan juga melonjak. Tangan kanan Xiaoyan mencengkeram gagang penggaris dengan erat. Segera, tubuh penguasa itu tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, suara embusan terdengar saat api surgawi yang cemerlang dengan cepat muncul di permukaan penguasa Xuan berat, mengubah seluruh penguasa Xuan berat menjadi penguasa besar yang terbuat dari api surgawi. Mengikuti masuknya doki yang gila-gilaan dari Xiao Tubuh Yan, tubuh pedang penghancur di bawah api surgawi telah berubah menjadi merah cerah. Aura di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan yang terus muncul di dalamnya. Selama waktunya tepat, gunung itu akan langsung meletus seperti gunung berapi dan menyapu ruang kosong ini, membunuh semua orang di segala arah. Aura pedang penghancur raksasa di tangannya menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi panas membara. Perasaan familiar seperti ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Saat ini, dia hanya ingin menggunakan pedang penghancur raksasa di tangannya untuk menyia-nyiakan isi hatinya. Hah! Raungan panjang dengan semangat heroik yang mencapai awan menyebabkan seluruh tempat terkejut. Tangan Xiaoyan mengencangkan cengkeramannya pada pedang penghancur raksasa itu. Doki di tubuhnya dengan gila-gilaan mengalir ke dalamnya. Cahaya pada pedang penghancur raksasa itu juga menjadi semakin menyilaukan. Doki yang liar dan kejam di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hah! Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan raungan panjang seperti naga. Matanya tiba-tiba berbalik dan menatap Luo Tua di ruang kosong di bawah. Nyala api berkedip-kedip di kedua matanya. Raungan yang jelas dan menggelegar seperti tawa keras menyebar ke seluruh tempat. Hahaha, Luo Tua. Bolehkah aku berani mengundang Luo Tua untuk datang dan menguji gerakanku? Aku ingin tahu apakah Luo Tua akan setuju. Yan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya yang seharusnya menjadi pertanyaan dipenuhi dengan kepastian. Jelas, terlepas dari apakah Luo Tua setuju atau tidak, serangan Xiaoyan selanjutnya akan diarahkan pada Luo Tua. Luo Tua juga tertawa terbahak-bahak dengan sikap heroik ketika mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan King Mu di sampingnya. King Mu juga tersenyum dan mengangguk. Luo Tua segera mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, karena teman muda Yan Xiao bersedia melakukannya, aku yang dulu akan mengujimu. Seekor naga di antara manusia." Hahaha. Saat suaranya jatuh, sosok Luo Tua sudah muncul di ruang kosong 1000 kaki di depan Xiaoyan. Dia berdiri di ruang kosong dan menunggu Xiaoyan menyerang. Hahaha. Baiklah. Sambil tertawa keras, tangan Xiaoyan yang sedang memegang penguasa Xuan berat tiba-tiba bergetar. Penggaris besar di tangan kanannya segera berdiri secara horizontal di ruang kosong. Ujung penggaris berat itu berada pada ketinggian yang sama dengan dadanya. Pada saat tertentu, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Lengan kanannya tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Luo Tua dengan penggaris besar di tangannya. Pada saat yang sama, mulut Xiaoyan juga dengan keras meneriakkan kata demi kata. Hah, api, melahap, gelombang, penguasa. Saat setiap kata keluar, dunia bergetar. Setiap suara bagaikan sambaran petir yang menggema di seluruh dunia. Itu bergema di telinga semua orang di dunia ini. Saat suara Xiaoyan terdengar, penguasa besar yang berkedip-kedip dengan cahaya juga langsung melintasi langit. Pelangi cerah selebar ratusan ribu kaki juga menyerang Luo Tua dengan keras di saat yang sama. Saat cahaya penguasa keluar,
Ruang kosong di sekitarnya tiba-tiba meledak dengan keras. Gelombang badai yang mengerikan tiba-tiba bertiup antara langit dan bumi pada saat ini. Dalam sekejap, tidak ada awan di langit dan tidak ada cahaya di tanah. Seluruh area ini telah terbagi menjadi dua bagian saat cahaya penguasa ini muncul. Luo Tua melihat serangan Xiaoyan yang dipenuhi dengan aura yang mengesankan. Jejak kekaguman tanpa sadar muncul di hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa gelombang pemakan api yang digunakan Xiaoyan saat ini hanyalah teknik Do kelas D. Namun, hanya berdasarkan serangan pada saat ini. Kemungkinan bahkan beberapa teknik Do kelas manusia biasa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun sebagian alasan untuk bisa menggunakan teknik Do kelas di sedemikian rupa adalah karena fakta bahwa dia telah berlatih untuk waktu yang lama. Hanya dengan titik ini saja sudah memungkinkan Xiao yang disebut sebagai naga di antara manusia. Orang yang luar biasa di kalangan generasi muda. Orang ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Luo Tua dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Dia segera pulih dan memusatkan pandangannya pada cahaya penguasa yang semakin dekat. Senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Segera, tangan di balik lengan bajunya perlahan terulur. Kelima jarinya terbuka lebar saat dia dengan lembut menekan ruang kosong di depannya. Yan Xiao, penghalang yang telah aku siapkan sekarang ini setara dengan pertahanan kekuatan penuh dari elit Dodi. Kamu dapat menggunakan kekuatan penuhmu untuk serang. Biarkan aku yang dulu melihat seberapa besar kemampuanmu. Bersambung ke bab selanjutnya.